Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في تجمعنا هذا وبارك لنا في مجلسنا هذا وبارك لنا في جماعتنا هذا وبارك لنا في كل حياتنا. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, keberkahan, hidayah, taufik, pertolongan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya dari sahabat Syaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim, di mana Imam As-Suyuti dalam Jami' As-Shaghir mengatakan kesahihan hadis ini, walaupun juga ada beberapa pendapat di kalangan para ulama hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Yang artinya orang yang cerdas itu yang pertama orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu memuhasabah dirinya, dan yang kedua dia senantiasa beramal untuk orientasi kehidupan setelah matinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, berbicara tentang kecerdasan, banyak teori diungkapkan oleh para ahli. Dari yang mengatakan bahwa kunci keberhasilan seseorang itu adalah kecerdasan intelektualnya. Sebelum kata itu muncul, kecerdasan intelijensinya. Tapi ketika dalam prakteknya banyak orang-orang yang secara intelektual cerdas ternyata tidak berhasil dalam kehidupannya. Tidak sedikit mereka yang secara intelektualnya cerdas ternyata tidak cerdas dari sisi yang lain. Maka kemudian muncul teori-teori yang lain. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan moral, ada kecerdasan spiritual. Ada banyak kata yang diungkapkan di dalam bahasa Arab berkaitan dengan kecerdasan ini. Salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut cerdas itu dengan kata kayis. Ada zakat, itu kecerdasan intelektual, kecerdasan akal, dan yang lain. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kecerdasan yang sebenarnya. Ketika yang satu ini cerdas, maka akan membingkai kecerdasan-kecerdasan yang lain. Kemudian kecerdasan ini dinamakan dengan kecerdasan ruhiyah. Al-Kayis itu adalah kecerdasan spiritual. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini memberikan dua tanda mereka yang masuk kategori cerdas secara spiritualnya, cerdas secara ruhiyahnya. Yang pertama, Nabi menandainya orang yang cerdas secara spiritual itu senantiasa bermuhasabah, berhitung, memuhasabah dirinya, mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsu. Kenapa perlu dikendalikan? Ketika nafsu ini dibiarkan, dia akan liar.
Maka para ahli bahasa mengatakan an-nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil. Illam taftinhu yanfatimu, kalau nggak disape dia lihat. Sampai tua juga kan nyusu emaknya. Nafsu demikian. Maka orang yang cerdas dia dana yang terus mengendalikan, mengolah, mengoptimalkan. Dan hidup tanpa ada nafsu, dia tidak akan ada gerak, nggak akan ada dinamika. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Yang menjadikan manusia mau bekerja, yang menjadikan manusia mau bergerak, yang menjadikan manusia punya semangat nafsu. Tinggal bagaimana nafsu ini diarahkan. Dan orang yang cerdas, dia mampu mengoptimalkan potensi nafsunya untuk menguatkan sisi kebaikannya. Maka orang cerdas pertama yang Nabi SAW sebutkan yaitu orang yang senantiasa bermuhasabah, senantiasa berhitung. Apa yang dihitung? Amalnya sebelum dia bertindak, saat dia bertindak, dan setelah dia bertindak. Dia lakukan muhasabah. Untuk apa dia bekerja? Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia beraktivitas? Dia terus hitung. Jangan sampai ada satu perilaku, satu sikap, satu tindakan yang kosong dari niat kebaikan. Kemudian saat dia bergerak, dia pun evaluasi. Orientasinya benar ataukah tidak? Tujuannya benar ataukah tidak? Dan ketika dia selesai mengerjakan sesuatu, dia evaluasi lagi. Apakah sudah seperti harapan ataukah belum? Nah, ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah ini menjadi penting dalam kehidupan. Setiap saat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhitung dari waktu yang kita lewati, dari aktivitas yang kita lakukan. Jangan sampai salah tujuan, jangan sampai salah orientasi. Karena lelahnya sama, waktunya sama, tapi ketika salah orientasi hasilnya berbeda. Puasa lapar nggak? Kalau nggak lapar bohong. Terawih capek ya? Kalau nggak capek bohong. Kerja nyari nafkah dari pagi sampai sore capek. Tapi kenapa kelelahan, kecapean itu masih dijalani? Buat apa? Kalau sekedar nyari sekeping uang, 1 juta 2 juta untuk hidup di dunia, orang nganggur di rumah pun ada rezekinya. Dia diem aja di rumah ada rezekinya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala tentukan ajal kita. Bisa makan, bisa minum semuanya. Tapi kenapa aktivitas itu dilakukan? Sholat subuh di rumah bisa nggak Pak? Ngapain ke masjid? Semuanya bisa. Tapi kenapa kita memilih pilihan-pilihan yang lain? Nah, ini orientasi dan ini perlu muhasabah. Kenapa? Karena setiap saat godaan itu banyak, tantangan itu banyak, nafsu itu terus liar. Kalau tidak dikendalikan, akan menjerumuskan seseorang. Maka Rasulullah sampaikan, tidak sedikit orang yang puasa cuma dapat lapar dan haus. Puasa itu lapar, puasa itu haus. Dan tidak sedikit orang yang bangun malam di Ramadan dapatnya cuma capek dan lelah. Rasulullah menyampaikan. Tapi kenapa itu dilewati, tetap dijalani? Karena ada janji dari Nabi SAW, siapa yang puasa karena iman dan yakin dengan balasan yang Allah berikan, dosa masa lalunya diampuni. Kalau usia kita 20 tahun ke belakang terampuni. Kalau usia kita 40 tahun ke belakang terampuni. Sehingga kelelahan lamanya berdiri itu nggak terasa. Karena besarnya janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka wajar kalau dulu para sahabat pakai tongkat
Kenapa? Karena ampunan Allah lebih besar dari sekedar lelah untuk berdiri. Siapa yang di malam hari, di sore hari badannya pegal-pegal, keletihan, karena sepanjang hari dia mencari nafkah untuk keluarganya, dosanya terampuni. Kalau sekedar nyari uang, diem dapat uang, bahkan bisa jadi lebih besar. Diem, yang lampu merah dia berdiri, lampu hijau duduk lagi, lampu merah berdiri lagi, jutaan dia dapat. Tapi kenapa itu tidak menjadi profesi yang mulia? Karena tidak ada kelelahan, bukan orientasi yang benar. Ini saudara yang dirahmati Allah. Maka orang yang cerdas dia senantiasa dana nafsu, bermuhasabah, menghitung. Wa fi luqmati ahadikum shadaqah, wa fi imra'atikum shadaqah. Satu suap di mulut istrimu sedekah, satu suap di mulut anakmu sedekah. Ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, Nabi SAW menyampaikan wa amila lima ba'dal maut. Aktivitasnya di dunia tapi tujuannya bukan untuk dunia. Bekerjanya di dunia tapi bukan untuk dunia. Bergaulnya di dunia tapi bukan untuk di dunia. Karena di dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun kita kerja, kalau jatahnya segitu ya segitu. Ketika orientasi ini salah, dia bekerja untuk dunianya bukan untuk akhiratnya, bukan untuk setelah kematiannya, biasanya apa yang dia dapat habis untuk yang tidak baik. Bekerja seharian, malamnya buat hal yang sia-sia. Wa amila lima ba'dal maut, bekerjanya semuanya, khidmahnya, melayani gitu kan, seorang istri gitu kan, memberikan pelayanan terbaik untuk keluarganya, seorang suami mencari nafkah terbaik untuk keluarganya. Kemudian kita hidup bermasyarakat dengan cara yang terbaik. Ketika cuma orientasinya dunia, sangat kecil. Maka orang-orang yang cerdas itu, dia meluaskan yang sempit, dia memanjangkan yang pendek, dia memperbesar yang kecil. Ini saudara rahmati Allah. Sehingga Nabi SAW sampaikan, seandainya salah seorang dari kalian tahu apa yang ada di azan dan ada di shop pertama, pasti kalian bikin jadwal giliran, antri gitu kan. Hari ini duhur satrio, asar jam satrio lagi dong, kan pengen dapat pahala azan juga. Antri orang itu, kita bikin absen tuh, daftar list 1 bulan muadzin untuk 5 waktu. Seandainya itu tahu, dan seandainya tahu apa yang ada di saf pertama, pasti minta giliran. Jangan itu terus dong, kita juga pingin. Karena orientasinya akhirat. Dan seandainya mereka tahu apa yang ada di waktu isya dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya walaupun berebut, habbuan, walaupun harus dengan merangkak susah payah. Seandainya mereka tahu. Wa amila lima ba'dal maut. Inilah indahnya Islam, gitu. Kecerdasan yang dibangun oleh Islam. Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, lahiriahnya kelihatan duniawi, tapi nilainya ukhrawi. Kayaknya keseharian itu urusannya dunia aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencatat niatnya, mencatat orientasinya, mencatat tujuannya, kelelahannya ampunan, gitu kan. Nafkah yang diberikan sedekah, pertemuan semuanya. Nah ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, dengan keterbatasan usia yang kita miliki, orang-orang yang cerdas itu senantiasa mampu mengkapitalisasi amal soleh, melipat gandakan amal soleh. Umur kita terbatas, Bapak sekalian rahmati Allah, di dunia. Perjalanan kita di alam barzakh gak terhitung berapa lamanya. Kemudian perjalanan kita di akhirat, dalam satu riwayat dikatakan 50.000 tahun. Kita juga gak tahu hitungan
50.000 tahun itu pakai hitungan apa? Kita juga nggak tahu. Apakah di akhirat ada kalender 1 tahun itu 12 bulan seperti dunia? Kita juga nggak tahu. Itu cuma gambaran yang Rasulullah berikan. 50.000 tahun itu nggak pendek gitu. 100 tahun di dunia aja ngos-ngosan. Nah, bagaimana dengan umur yang pendek, kesempatan yang pendek, peluang yang pendek untuk berbekal di perjalanan yang sangat panjang? Rasulullah SAW menjelaskan orang yang cerdas, dia mampu mengkapitalisasi, melipat gandakan amalnya. Caranya bagaimana? Dia ambil 3 kesempatan di dunianya. 1 kesempatan waktu, dan yang kedua kesempatan tempat, dan yang ketiga kesempatan kemanfaatan. Usianya pendek, tapi kebaikannya sepanjang kehidupan. Kesempatan waktu Ramadan. Maka dalam banyak riwayat para salafun saleh begitu masuk Ramadan, mereka bersedekah, memperbanyak, mereka membayar zakat malnya di Ramadan. Untuk apa? Karena ini momen luar biasa. Wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Nah, tercatat nilainya. Ramadan ada Lailatul Qadar. Dalam 1 tahun, 84 tahun. Dalam 1 malam kita bisa melipat gandakan amal kita 84 tahun. Lebih baik dari itu. Maka ketika kita di waktu momen-momen yang utama, peluang itu kita tidak dapat, maka sebuah kerugian. Dalam 1 pekan ada Lailatul Jum'ah. Kalau di Ramadan ada Lailatul Qadar, di hari Jumat ada Lailatul Jum'ah. Kalau di hari Jumat ada Lailatul Jum'ah, di hari-hari kita ada khamsatu awqatin lis-shalah. Ada 5 waktu kita untuk sholat kepada Allah. Itu waktu istimewa. Nah, ini sadar rahmati Allah. Seperti itu kita melipat gandakan amal kita. Orang yang cerdas secara spiritualnya mengambil kesempatan itu. Kelihatannya biasa, tapi ternyata catatannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peluang waktu, peluang tempat. Kenapa kita hadir di masjid? Langkah ada ampunan, langkah satu lagi mengangkat kedudukan. Kenapa kita ada di masjid? Ada 27 derajat. Ada silaturahim, ada bertemu dengan saudara, ada ibtisamah, ada senyuman, ada salaman. Maka para ulama mengatakan ta'dzimun niyah, perbesar niat kita di setiap kita melakukan amal kebaikan. Sebelum kita menyalakan kendaraan kita, sebelum kita menghidupkan motor kita, saat kita mau berangkat bekerja, ta'dzimun niyah, perbesar niat kita. Untuk apa saya melangkah hari ini? Nafkah yang halal, tanggung jawab sebagai seorang suami, biaya pendidikan untuk anak, membantu saudara, untuk infak. Dan di setiap niat itu Allah sediakan pahala yang besar. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan an-niyatu ablagu minal amal. Niat itu lebih besar daripada amal itu sendiri. Ini sadar rahmati Allah. Dan yang ketiga, mengambil peluang kemanfaatan. Sahabat Juwairiyah istri Nabi SAW, ketika Nabi sholat subuh sampai kemudian waktu syuruk, Nabi keluar, Juwairiyah masih berzikir, baca tasbih. Kemudian Juwairiyah diajari Nabi SAW, maukah kamu aku ajari? Cuma baca 3 kali, tapi nilainya sama sebanyak zikir yang kamu baca. Apa itu ya Rasulullah? Bacalah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy. Siapa yang baca ini 3 kali di waktu pagi 3 sore, itu nilainya tidak ada yang menandingi. Seperti inilah kita kapitalisasi pelipat gandaan amal kita, gitu kan? Dengan keterbatasan waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Nah, ini saudara dirahmati Allah, gitu kan? Nah, kedua hal yang menandai semoga Allah berikan kita kecerdasan secara spiritual ruhiyah kita, yaitu senantiasa bermuhasabah di setiap saat sebelum beramal, saat beramal dan setelah beramal. Dan yang kedua, mengorientasikan seluruh aktivitas dunia kita untuk perjalanan setelah kematian, sehingga semuanya yang kita lakukan bernilai akhirat. Kelihatan dunia, tapi catatannya di sisi Allah
adalah catatan akhirat. Lipat gandakan, manfaatkan waktu yang ada, waktu-waktu utama, manfaatkan tempat-tempat yang utama, dan manfaatkan, kuatkan nilai-nilai yang memberikan manfaat lebih besar di tengah kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi